Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas tafsir singkat dari surah Al-Baqarah, dan kita masuk pada ayat ke-165. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul 'adzab. Ittabarra'a alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'awul adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Wa qala alladhina taba'u law anna lana qarratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Di antara manusia ada yang menjadikan sesuatu selain daripada Allah sebagai tandingan-tandingan baginya. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat kuat cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka diperlihatkan adab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya hanya milik Allah dan bahwa Allah sangat keras azabnya. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti saat mereka, orang-orang yang diikuti, melihat azab, dan ketika segala hubungan di antara mereka terputus, orang-orang yang mengikuti berkata, andaikan saja kami mendapatkan kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka sebagaimana mereka telah berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka sebagai penyesalan bagi mereka. Mereka sungguh tidak akan keluar dari api neraka. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan kepada kita tentang kecintaan yang sesungguhnya seorang mukmin kepada Rabb-Nya. Karena di sana ada orang-orang yang mereka mencintai selain Allah Subhanahu wa taala itu melebihi kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang-orang yang mencintai selain daripada Allah tanpa ada Allah di hatinya. Jadi mereka mencintai sesembahannya, baik berupa manusia seperti Fir'aun, Namrud, dan yang semacamnya, ataupun mungkin sesembahan mereka berupa benda-benda padat. Mereka mencintai bebatuan,
pepohonan, gunung-gunung dan yang semacamnya, ataupun mereka mencintai sesembahan dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kekuasaannya, seperti mencintai bintang, bulan, matahari dan yang semacamnya, karena sesembahan selain daripada Allah itu macam-macam. Bahkan kalau boleh dikata hampir semua makhluk yang Allah ciptakan itu dijadikan sesembahan oleh sebagian manusia. Lah ada orang-orang yang mereka mencintai sesembahan selain daripada Allah itu betul-betul sangat cinta kepada mereka dan tidak ada Allah di hati mereka. Ini yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua, mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, tetapi di lain waktu mereka juga mencintai selain daripada Allah. Inilah yang disebut dengan syirkul mahabbah, kesyirikan dalam bab cinta. Satu sisi mencintai Allah, sisi lain pula mencintai selain Allah. Celakanya ketika dia mencintai selain Allah, lebih cinta dibandingkan dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Seandainya menyamakan kecintaan saja tidak boleh, apalagi melebihkan kecintaan kepada selain Allah dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Dan sebagian manusia ada yang mereka mencintai selain daripada Allah, anda dan untuk dijadikan tandingan, yuhibbunahum, di mana mereka sangat mencintai selain daripada Allah itu kahubbillah, seperti cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang mereka mencintai sesembahannya secara mutlak tanpa ada Allah dalam hatinya, ataupun yang mensekutukan Allah dengan yang lainnya tapi lebih mencintai yang lainnya dibandingkan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tegaskan di sini, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tetapi orang-orang yang beriman mereka lebih mencintai Allah dibandingkan yang lainnya. Baik dalam pendapat yang pertama, artinya ketika orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu mencintai selain daripada Allah dan tidak ada dalam hatinya Allah sedikit pun, mereka sangat mencintai sesembahannya, maka orang yang beriman lebih cinta kepada Allah dibandingkan orang kafir mencintai sesembahannya. Atau makna yang kedua, di mana orang-orang yang beriman apabila kemudian diberikan dua pilihan antara Allah dan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan melebihkan Allah Subhanahu wa taala dalam kecintaan dibandingkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah keimanan yang hakikat, keimanan yang sesungguhnya ketika seseorang itu mencintai hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang kandungan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah At-Taubah, tepatnya ayat 24, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Katakan ya Muhammad kepada mereka, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, pasangan-pasangan kalian, keluarga kalian,
harta yang kalian cari, perniagaan yang ditakutkan kebangkrutannya, tempat tinggal yang kalian sukai, itu lebih kalian cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya dan dibandingkan jihad di jalannya, maka tunggulah sampai ada urusan Allah datang kepada mereka. Ayat ini ada asbab nuzulnya. Jadi ketika banyak orang-orang yang mulai masuk Islam di zaman periode Mekah, kemudian datang perintah hijrah agar para sahabat itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Lah orang-orang yang mereka beriman dan melebihi kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka berangkat untuk hijrah. Walaupun mereka harus meninggalkan rumah mereka, walaupun harus meninggalkan keluarga mereka, walaupun harus meninggalkan bisnis mereka, tanah-tanah mereka, tapi karena Allah dan Rasulnya lebih dicintai, mereka lebih baik hijrah dibandingkan tinggal di Mekah. Sehingga disebutkan ada seorang yang ketika hijrah, hendak hijrah itu datang kepada keluarganya, kemudian menceritakan bahwa Nabi SAW telah memerintahkan kita untuk hijrah. Tapi kemudian istri dan anak-anaknya berupaya untuk mencegahnya, kemudian memberikan syubhat kepada suaminya. Apakah rumah kita akan ditinggal? Apakah tanah kita akan ditinggal? Apakah bisnis kita akan ditinggal? Apakah semua yang sudah kita usahakan akan ditinggal? Akhirnya melembutlah si suami ini, kemudian tak jadi hijrah. Sebab itu turun ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakan ya Muhammad kepada mereka, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara kalian, pasangan kalian, keluarga kalian, harta kalian, perdagangan kalian, tempat tinggal kalian lebih kalian dicintai dibandingkan Allah dan Rasulnya dan jihad, tunggu saja nanti ada masalah bagi kalian. Ya. Dari sini kita diajarkan dari ayat ini bahwa kita disuruh hanya Allah saja yang harus kita cintai dan juga Rasulnya. Kalau Nabi SAW mengancam orang-orang yang melebihi kecintaan kepada selain daripada Rasul dengan mengatakan tidak sempurna imannya, kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain, bahwa tidak sempurna iman seseorang sampai aku lebih kalian cintai dibandingkan diri-diri kalian, kemudian keluarga kalian, anak-anak kalian, orang tua kalian dan manusia yang kalian cintai. Di sini Nabi SAW mengatakan tidak sempurna imannya orang yang melebihi kecintaan kepada selain Nabi SAW. Kalau kita melebihi kecintaan Nabi kepada yang lainnya saja dikatakan iman kita dipertanyakan, bahkan dikatakan tidak sempurna, bagaimana orang yang melebihkan kecintaan kepada selain Allah? Tentu lebih parah lagi. Melebihkan kecintaan kepada Rasul saja, kepada selainnya itu sudah dianggap tidak sempurna imannya. Macam mana orang yang kemudian mencintai selain Allah dari sesembahan-sesembahan selain daripada Allah itu lebih mereka cintai dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sudah terjadi hari ini. Ya, kalau dulu mungkin sesembahan itu berupa patung, berupa berhala, Lata, Uzza, Manat, Hubal dan begitu seterusnya. Tapi hari ini sesembahan selain daripada Allah itu bukan berhala-berhala itu, tapi berupa dunia. Ya, mungkin uang, rumah, pakaian dan begitu seterusnya. Sehingga Nabi SAW mengatakan, ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham. Celaka hamba-hamba uang-uang dinar dan dirham, uang-uang rupiah, uang-uang ringgit dan dolar itu. Wa ta'isa abdul khamisah, dan celakalah hamba-hamba pakaian. Kemudian Nabi SAW mengatakan celaka dan celaka.
Karena kita lihat hari ini betapa banyak orang-orang yang ketika datang perintah Allah, kemudian mereka sedang bergelut dengan dunia, mereka lebih mengutamakan dunia dibandingkan perintah Allah. Contoh mudah umpamanya, datang suara azan memanggil orang-orang yang mereka sedang sibuk dengan dunia. Harusnya dunia itu kan ditinggalkan. Umpamanya dia lagi buka toko, datang azan, harusnya berhenti dulu kemudian sholat kan. Penuhi panggilan itu. Tapi kenyataannya kan tidak demikian. Mereka lebih mengutamakan perniagaan mereka dibandingkan Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika satu hari Nabi sedang berkhutbah hari Jumat, dan itu Jumat perdana. Rasulullah SAW melaksanakan sholat Jumat perdana di masjid. Tiba-tiba dan jumlahnya ketika itu ada 40 orang. Inilah yang menjadikan kenapa dalam mazhab Syafi'i bahwa sholat Jumat itu harus 40 orang minimalnya. Karena Jumat perdana Rasul jumlahnya 40 orang. Tiba-tiba datang rombongan dari Syam. Para pedagang itu membawa barang dagangan yang banyak. Karena takut kemudian mereka tidak mendapatkan barang, akhirnya separuh yang sedang mendengarkan khutbah itu, mereka pun keluar masjid dan memburu orang yang menawarkan dagangan itu. Sekitar 20 orang keluar, dan 20-nya tetap di masjid. Maka di sini turun surah Jum'ah itu. Turun surah Jum'ah itu tentang larangan jual beli. Allah mengatakan wadharul bai'. Hendaklah tinggalkan dalam kondisi seperti ini jual beli. Ya, kalaupun mau nanti selepas Jumat kalian boleh. Ini masa di waktu Rasul sedang berkhutbah kok ditinggal pula. Maka turun surah Jumat itu yang melarang jual beli di hari Jumat ketika khatib sedang berkhutbah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala melebihi kecintaan mereka kepada Allah. Dan di sini ada faedah tentang pentingnya kita itu menanamkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan dua perkara. Pertama, laksanakan yang wajib yang telah Allah wajibkan kepada kita. Laksanakan yang wajib yang telah Allah wajibkan kepada kita. Kemudian juga berusaha untuk menjauhi apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dalam rukun Islam salat, puasa, zakat, haji, maka kita wajib untuk melaksanakannya. Khusus haji kalau mampu, ya. Kemudian kalau Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu, tinggalkan. Maka melaksanakan kewajiban dan menjauhi yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Ini salah satu dampak besar kita ini akan meraih kecintaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, laksanakan yang sunnah-sunnah. Nabi SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la u'tiyannah wa la in ista'adzani la u'idhanna." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka dia telah mengumandangkan perang kepadaku. Maka tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang telah aku wajibkan kepadanya. Maka barang siapa yang terus-menerus seorang hamba melakukan yang sunnah-sunnah, maka menjadilah aku semakin cinta dengan hamba itu.
Dan apabila aku sudah cinta, aku akan menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangan dan kakinya. Dan apabila dia meminta, pasti ku beri. Dan apabila dia minta perlindungan, pasti ku lindungi. Lihat bagaimana orang yang menambah yang wajib dengan yang sunnah-sunnah adalah sebab terbesar kita meraih kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu bicara soal keutamaan orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama, Allah akan angkat derajatnya kepada derajat orang-orang saleh. Dan itu ibu bisa baca dalam surah Az-Zuhruf ayat 67 sampai 73. Bahkan disebutkan di dalam Sahihaini Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika ada seseorang laki-laki datang kepada Nabi SAW, kemudian dia bertanya, Rasul, bagaimana menurut pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum, padahal orang itu tidak pernah berjumpa dengan kaum itu? Faqala Rasulullah SAW, maka Rasul mengatakan, al-mar'u ala man ahab, bahwa orang itu akan digabungkan dengan idolanya, dengan orang yang dicintainya. Sehingga Anas bin Malik radhiyallahu an ketika mendengar sabda Nabi SAW bahwa orang itu akan digabungkan dengan orang yang dicintainya atau yang diidolakannya, apa kata Anas bin Malik? Fa ana uhibbun nabi wa Aba Bakrin wa Umara wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum wa illam a'mal mithla amalihim. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan sungguh aku mencintai Rasul, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, dan aku berharap aku bersama mereka dengan kecintaanku kepada mereka walaupun aku tidak beramal seperti amalan mereka. Lihat bagaimana kecintaan kepada Allah itu mengangkat derajat kita menjadi derajat orang-orang saleh. Walaupun kita tidak jadi orang soleh, tapi kita mencintai orang soleh, itu akhirnya terangkat derajat kita. Itu karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan mengakibatkan seorang mukmin itu merasakan manisnya iman. Nabi SAW mengatakan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." 3 perkara kalau ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, an yakunallah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibandingkan keduanya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, dan seseorang tidak mencintai saudaranya kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, an yakrah an yauda fil kufri kama yakrah an yuqdafa fin nar. Dan seseorang benci untuk kembali kepada kekufuran setelah dia beriman, seperti tidak sukanya dia dilemparkan ke dalam api neraka. Lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan, kalau ada 3 perkara pada diri kita ini, maka kita akan merasakan manisnya iman. Salah satunya adalah ketika dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibandingkan yang lainnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa menanamkan kecintaan kepada Allah itu bisa menguatkan iman. Nabi mengatakan, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, melarang karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan iman. Dari sini
bahwa kecintaan kepada Allah itu bisa menyempurnakan bahkan menguatkan iman. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebuah hadis ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu kamar yang sangat indah, kamar kaca yang sangat indah di sorga. Allah menciptakan mimbar yang sangat indah di bawah arasy-Nya. Kemudian mimbar itu memiliki cahaya, sehingga orang-orang mengira jangan-jangan mimbar itu diberikan kepada para nabi. Rupanya bukan. Sehingga kemudian sahabat bertanya, untuk siapa mimbar yang bercahaya itu wahai Rasul? Kemudian Nabi mengatakan bahwa mimbar itu diperuntukkan untuk al-mutahabbuna fillahi, orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Ketika orang itu diletakkan di mimbar, maka para nabi, para syuhada, para siddiqin dan orang-orang saleh, mereka merasa cemburu. Ini menunjukkan bahwa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan diberikan kedudukan tinggi di hadapan Allah dengan cara diletakkan di mimbar-mimbar cahaya kelak pada hari kiamat. Kemudian juga yang nomor 5, al-hubbu fillah yujibu laka mahabbatullah. Al-hubbu fillah, cinta karena Allah, mewajibkan kita untuk betul-betul mengaplikasikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan hanya sebatas omong-omong bahwa saya mencintai Allah, tidak. Ya harus nampak kecintaan itu dengan tadi melaksanakan kewajiban dan melaksanakan yang sunnah-sunnah. Bahkan juga kecintaan kepada Allah itu akan mendapatkan naungan di hari kiamat, di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya 2 laki-laki, mereka berpisah karena Allah dan berkumpul juga karena Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi tentang keutamaan orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan an asbabi tahqiq al-hubbi fillah, bahwa di sana ada sebab-sebab yang sangat besar sekali untuk mewujudkan kita ini dinyatakan cinta kepada Allah atau tidak. Apa sebab-sebabnya yang bisa mewujudkan kecintaan kita kepada Allah? Yang pertama kata Imam Ibnul Qayyim, qiraatul Quran. Bacalah Al-Quran bitadabburi lima'anihi wa ma'urida bihi. Kalau bisa bukan hanya membaca tetapi juga mempelajari. Nah, seperti sekarang kita pelajari tafsirnya. Karena fahmul hudud khairun min fahmil huruf. Ulama mengatakan memahami isi kandungan Quran itu lebih baik dibandingkan hanya mengenal huruf-huruf Quran saja. Kalau orang membaca itu kan hanya mengenal huruf namanya, tapi mempelajari tafsir itu mengenal hudud, batasan-batasan apa yang diperintah, apa yang dilarang, apa yang dihalalkan, apa yang diharamkan, dan begitu seterusnya. Dan itu lebih baik, mempelajari Quran itu lebih baik dibandingkan hanya sekedar membaca. Apalagi bisa menggabungkan dua-duanya, lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, at-taqarrub ila Allah Ta'ala bin nawafil ba'dal faraid. Tentu kata Imam Ibnul Qayyim, mendekatkan diri dengan yang sunnah-sunnah setelah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Kemudian yang ketiga, dawamu zikri ala kulli halin bil lisani wal qalbi. Senantiasa berzikir kepada Allah baik secara lisan ataupun hati. Kemudian yang keempat, itharu mahabbatihi ala
mahabika inda ghalabatil hawa. Senantiasa mendahulukan kecintaan kepada Allah ketika hawa nafsu mendorong untuk mencintai yang lainnya. Hawa nafsu mendorong mencintai dunia. Oh tidak, aku tetap cinta dengan Allah. Hawa nafsu mendorong untuk kita ini lebih mengutamakan jual beli. Oh tidak, ini sudah datang azan, saya harus mencintai Allah melebihi jual beli, dan begitu seterusnya. Kemudian yang kelima, mutala'atul qalbi li asma'ihi wa sifatihi. Berusaha hati ini dihadapkan dengan makna-makna yang terkandung pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Makanya penting mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Mempelajari nama-nama Allah atau Asmaul Husna ini sangat penting sekali, karena pengaruh kepada kehidupan itu luar biasa. Ya, jadi kalau bisa ibu di sini pelajari. Alhamdulillah sudah ada kitab yang bagus, Fikih Asmaul Husna namanya. Ya, karya besar yang dikarang oleh siapa itu? Profesor Abdul Razak Al-Badr. Taib. Kemudian yang keenam, musyahadatu birrihi wa ihsanihi wa ni'amihi zahirati wal batinah. Menyaksikan kebaikan Allah, menyaksikan ihsannya Allah, dan nikmat-nikmat Allah yang tampak dan yang tidak tampak. Kita saksikan bagaimana Allah itu baik dengan kita, memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Kemudian juga yang nomor 7 adalah inkisarul qalbi baina yadayhi, berusaha menundukkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana segala sesuatu kita hanya mengharap Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ke-8, al-khalwatu bihi waqta nuzulil ilahi. Kalau bisa kita berkhalwah, bersendirian dengan Allah dikala Allah turun kepada kita. Kapan itu? Di sepertiga malam akhir. Ketika Allah mengatakan, siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang meminta ku beri, siapa yang minta ampun ku ampuni dosa-dosanya. Berkhalwah di situ, di sepertiga malam akhir. Kemudian yang nomor 9, mujalasatul muhibbin as-sadiqin. Duduklah dengan orang-orang yang mereka sangat mencintai Allah dan sangat jujur kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduk dengan orang-orang soleh, dengan para ulama, dengan orang-orang baik gitu ya. Kemudian yang terakhir, muba'adatu kulli sababin yahulu bainal qalbi wa bainallah. Berusaha menjauh dari sebab-sebab yang bisa menghalangi hubungan kita dengan Allah, menjauhi hawa nafsu, menjauhi syubhat dan yang semacamnya. Kata Imam Abdul Qayyim, inilah sebab yang paling besar kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan ini bukti seorang mukmin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini ayat yang menjelaskan tentang bagaimana seorang mukmin itu lebih mencintai Allah dibandingkan yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, walau yaral ladzina zalamu id yarawnal adzab annal quwwata lillahi jami'a. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, karena nanti pada hari kiamat itu orang-orang akan dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian jahanam akan diperlihatkan di hadapan mereka yang digeret oleh para malaikat, di mana disebutkan dalam hadis tali kekangnya itu jumlahnya 70.000 malaikat, dan setiap satu tali kekang 70.000 malaikat yang menggeretnya, dan itu akan ditampakkan. Lah saat itulah maka manusia akan melihat bagaimana azab di hadapannya. Lah ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semua hanya milik Allah. Mana sesembahan kalian yang kalian sembah di bumi itu? Mana si Fir'aun, si Namrud, mana si Lata, si Uzza, si Manat itu? Mana makhluk-makhluk yang kalian sembah selain daripada Allah? Bisa enggak kalian menghindarkan kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala ketika jahanam berada di depan kalian? Tidak bisa, karena kekuatan ketika itu hanya milik Allah, dan bahwa Allah sangat keras azabnya.
Disitulah mereka menyesal. Ya. Menyesal kenapa di dunia mereka lebih mencintai selain Allah dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini terjadi bara'ah, berlepas diri antara orang yang mengikuti dan orang yang diikuti. Allah mengatakan idzabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti saat mereka orang-orang yang diikuti itu melihat azab, dan ketika itu segala hubungan di antara mereka terputus. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan ini bentuk penyesalan. Jangan lagi manusia yang kufur, yang lalim, yang ketika di dunia ingin selalu ditaati perintahnya. Syaitan pada hari kiamat berlepas diri. Sebutkan dalam surah Ibrahim ayat 22 itu. Wa qala syaitan lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiya inni kafartu bima asyraktumuni min qablu inna zalimina lahum adzabun alim. Dan ini pidato syaitan di neraka kepada orang-orang yang menyembahnya di dunia. Apa pidato syaitan itu? Dan berkatalah setan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Ini yang ngomong setan. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kalian, melainkan sekedar aku menyeru kalian, lalu kalian memenuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kalian mencela aku, akan tetapi celalah diri-diri kalian. Aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian, dan kalian pun tidak mungkin menolong aku, kata setan, kata iblis. Ya, sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kalian mempersekutukan aku dengan Allah sejak dulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Ya, yang selama ini iblis berusaha untuk menyesatkan Bani Adam sesesat-sesatnya, akhirnya kemudian membuat makar semakar-makarnya. Banyaklah manusia mengikuti syaitan. Tapi nanti pada hari kiamat setan akan berlepas diri pula dari kita. Setan akan berlepas diri, Fir'aun akan berlepas diri, Namrud akan berlepas diri. Semua sesembahan selain daripada Allah akan berlepas diri. Baik yang disembah itu redho atau tidak redho, akan berlepas diri. Seperti sesembahan yang redho disembah seperti Fir'aun. Dia redho ketika disembah, dan dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Rabb kalian yang paling tinggi. Begitu juga Namrud. Tetap mereka pun akan berlepas diri dari orang-orang yang menyembahnya. Ataupun orang yang disembah itu tidak redho, seperti orang-orang Nasrani yang menyembah Isa. Isa kan tidak redho disembah, karena nanti pada hari kiamat Allah akan memanggil Isa bin Maryam. Kemudian Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 116 sampai 117 itu, apa kata Allah? Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Hei Isa putra Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah." Isa, kata Allah, apakah engkau menyuruh manusia dan mengatakan jadikan aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Maka Isa mengatakan, subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau ya Rabb, mustahil, tidak mungkin, kata Isa, aku mengatakan yang bukan hakku mengatakannya. Subhanallah, Isa mengingkari. Kemudian Isa mengatakan, in kuntu qultuhu faqad alimta. Ya Rabb, kalau aku mengatakannya pasti kau sudah tahu. Ya. Kenapa ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi? Karena kata Isa, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku sementara aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Innaka anta ailamul ghuyub.
Sesungguhnya engkau zat yang maha mengetahui perkara yang gaib-gaib. Ma qultu lahum, ini syahidnya, ma qultu lahum, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka, illa ma amartani bih, kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku ya Rabb. Apa itu? Ani budullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Rabbku dan Rabb kalian, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Tetapi setelah engkau wafatkan aku ya Rabb, engkaulah yang mengawasi mereka dan engkaulah maha menyaksikan atas segala perbuatan mereka. Lihat, Isa tidak redha kan disembah selain daripada Allah Azza wa Jalla. Karena Isa mengatakan bahwa aku sudah menyeru manusia sesuai dengan yang kau perintahkan kepadaku agar menyembah Allah Rabb kalian dan Rabb diriku. Tetapi mereka orang-orang Nasrani tetap menyembah Isa dengan mengatakan Isa Tuhan, Isa satu di antara tiga Tuhan, Isa dia adalah anak Tuhan, dan begitu seterusnya. Jadi mereka menyembah Isa itu bukan kemauan Isa. Berarti Isa di sini tidak redha ketika disembah. Jadi ada sesembahan itu yang redha disembah seperti Fir'aun dan Namrud, ada sesembahan itu yang tidak redha seperti Isa dan para nabi, orang-orang soleh, para malaikat yang disembah, mereka tidak redha. Karena orang-orang soleh sendiri mereka mencari wasilah untuk dekat dengan Allah kelak pada hari kiamat. Ya. Ataupun sesembahan yang tidak redha itu seperti bebatuan, pepohonan, gunung-gunung, mereka tidak redha, pun tidak berakal mereka. Mereka tidak berakal, tidak tahu menau, tahu dijadikan sesembahan selain daripada Allah Azza wa Jalla. Makanya nanti pada hari kiamat, matahari dan bulan itu akan ditenggelamkan ke dalam jahanam. Satu, untuk supaya mereka paham bagaimana Allah itu maha kuasa, bisa menenggelamkan apapun ke dalam neraka dan dijadikan bahan bakarnya. Yang kedua, agar orang-orang yang menyembah matahari dan bulan tahu bahwa dua makhluk Allah yang besar itu bukan Tuhan. Ya. Makanya di sini orang-orang yang disembah dan orang-orang yang menyembah itu akan berlepas diri, bahkan akan saling melaknat itu. Dalam surah Al-Ankabut ayat 30 ataupun 25 Allah mengatakan, wa qala innamat takhadtum min dunillahi awthanan mawaddata bainikum fil hayatid dunya thumma yawmal qiyamah yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dha wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Ketika Allah mengkisahkan tentang Ibrahim berkata kepada kaumnya, sesungguhnya apa yang kamu sembah selain daripada Allah berupa berhala-berhala itu hanyalah untuk menciptakan hubungan harmonis di antara kalian dalam kehidupan dunia. Kemudian pada hari kiamat sebagian kamu akan saling mengingkari dan sebagian kalian akan saling mengutuk. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, tempat kembali kalian adalah neraka dan sama sekali kalian tidak ada penolong dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Qasas ayat 63, qala alladziina haqqa 'alaihim al-qaulu rabbana haula'i alladziina aghwaynahum kama aghwayna tabarra'na ilaika ma kanu ayyanan ya'budun. Orang-orang yang sudah pasti akan mendapatkan hukuman berkata, ya Tuhan kami, mereka inilah orang-orang yang kami sesatkan itu. Kami telah menyesatkan mereka sebagaimana kami sendiri sesat. Kami menyatakan kepada engkau berlepas diri dari mereka. Mereka sekali-kali tidak menyembah kami ya Allah. Jadi orang yang disembah juga mereka membela diri di hadapan Allah. Lah orang-orang yang menyembah juga mereka kemudian menyalahkan orang-orang yang mengajak untuk disembah. Jadi mereka akan saling mengutuk, saling melaknat, itu maksudnya. Dari ini semuanya kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup tadi ayatnya, wa taqatta'at bihimul asbab. Pada hari kiamat itu akan terputus semua hubungan. Ya.
Semua hubungan akan terputus, baik Anda Habib atau bukan Habib, baik Anda keturunan Nabi atau bukan keturunan Nabi. Pokoknya kalau yang diajarkan itu kesesatan, bukan petunjuk dan hidayah Allah, maka pada hari kiamat akan saling terputus. Walaupun di dunia mereka berjanjikan kepada para pengikutnya, nanti kalau kalian masuk neraka, ku terbangkan serbanku, kau bisa ambil serbanku, kau tarik, masukkan kau ke sorga. Kan ada tuh orang ngomong begitu. Iya, di dunia kalian bisa membual, di dunia kalian bisa ngoceh ke sana kemari. Di akhirat enggak kayak gitu. Wa taqatta'at bihimul asbab. Karena hanya amal soleh lah yang bisa menyelamatkan manusia, bukan karena hubungan nasab. Nabi SAW mengatakan, man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Siapa yang lambat amalnya, enggak mungkin dikejar nasabnya. Makanya kenapa Nabi SAW sampai mengatakan kepada Fatimah itu dengan mengatakan, ya Fatimah binta Muhammadin salini ma syi'ti la ugni anki minallahi syai'ah. Hei Fatimah putra Muhammad, sekarang di dunia minta yang kau mau, ku kasih. Tapi di akhirat aku tidak bisa menyelamatkan engkau dari azab Allah. Itu Nabi ngomong sama Fatimah, bahwa kalau di akhirat aku tidak bisa menyelamatkan engkau dari azab Allah. Karena yang menyelamatkan itu bukan hubungan nasab, bukan karena ada di tubuh kalian ini darah yang mengalir dari darah Nabi umpamanya, kan dengan sombongnya dia mengatakan seperti itu, nggak akan ada guna. Engkau sendiri terancam dengan neraka. Bagaimana pula pengikutnya? Ya. Jadi bukan itu yang menyebabkan orang itu dimasukkan ke dalam sorga. Yang menyebabkan orang itu dimasukkan ke dalam sorga bukan hubungan nasab, tapi hubungan amal soleh antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegera, kata Allah, menuju ampunan Allah. Menuju ampunan Allah, karena sorga yang luasnya selangit dan bumi itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Lihat, bukan untuk orang-orang yang bernasab, tapi untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau memang nasab itu penting di dalam menyelamatkan kita dari adab Allah, tentu iddat dipersiapkan untuk orang-orang yang bernasab. Tetapi tidak Allah katakan lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Baru kemudian dijelaskan orang-orang yang berinfak, baik dalam dikala dia sendirian atau dikala sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Wal kadiminal ghaidha anin nas wal qadiminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang yang menyembunyikan marah, mudah memaafkan manusia, dan Allah suka dengan orang-orang yang berbuat baik, dan begitu seterusnya. Wa taqatta'at bihimul asbab. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qala alladziina ittaba'u law anna lana qarratan fanatabarra minhum. Dan orang-orang yang mengikuti berkata, andaikan saja kami mendapatkan kesempatan kembali ke dunia, fanatabarra minhum, tentu kami berlepas tangan dari mereka. Kama tabarra'u minna, sebagaimana sekarang mereka berlepas tangan dari kami. Disinilah mulai ada penyesalan. Kenapa aku mengikuti si Anu, rupanya si Anu menyesatkan aku. Kalau seandainya ya Rabb engkau takdirkan aku kembali ke dunia, katanya, niscaya aku tidak mungkin mengikuti mereka. Pasti aku akan berlepas diri mereka, sebagaimana hari ini mereka berlepas diri dari kami. Mungkin mustahil. Mustahil. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bagaimana orang-orang kafir itu ketika mereka ada keinginan untuk kembali ke dunia. Allah mengatakan, lau ruddu la'adu limanuhu anhu. Kalau mereka dikembalikan ke dunia, pasti mereka kufur lagi. Sehingga penyesalan ini tak guna. Karena kalaupun mereka seandainya dibalikan lagi ke dunia, pasti mereka mengikuti yang sesat lagi. Contoh logika begini ya, logika sederhananya. Umpamanya kita ini
ingin bertobat. Kan ada orang yang berangan-angan, nantilah kalau saya sudah umur 60 tahun ingin tobat. Nah, sekarang lagi enak-enaknya, lagi muda-mudanya, senang-senang aja lah kan gitu. Dan ada orang yang kemudian mengakhir-akhirkan tobat, kemudian mengatakan, kapan lu tobat? Nantilah nunggu 50 atau 60 tahun. Sebelum 50 ataupun 60 tahun, rupanya Allah wafatkan orang ini. Tidak sempat tobat, ataupun dia tidak diwafatkan, betul-betul Allah sampaikan umurnya sampai 50 atau 60 tahun. Sudah sampai umur itu pun tak tobat-tobat juga kan? Tak tobat-tobat juga, malah kemudian nawar, tunggulah nanti 70 tahun kadong katanya. Nah, ada orang begitu. Ya. Lah di dunia saja, kalau seandainya Allah kabulkan keinginan dia, ya Allah nanti di usia 50 tahun saya tobat, Allah kabulkan, betul-betul usianya sampai 50 tahun, tak tobat juga dia, nawar lagi, minta 70 tahun. Lah begitu juga orang-orang kafir di neraka tuh. Ya Allah, kalau kau kembalikan kami ke dunia, kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana hari ini mereka berlepas diri kami. Itu bohong saja, nanti kembali ke dunia ikut lagi kalian itu. Itu seolah-olah Allah ingin katakan seperti itu. Ya, seperti penyesalan orang kafir, nanti kalau kami dibalikan ke dunia, kami akan beramal soleh, kami akan bersedekah dan begitu seterusnya. Nanti kalau dikembalikan bakhil lagi dia. Nah, seperti itulah, makanya dulu pernah saya katakan, inilah jawaban bagi pertanyaan kenapa orang kafir yang hanya hidup 30, 40, 50 tahun kemudian dimasukkan ke neraka dan dikekalkan di dalamnya. Coba, karena kalau mereka dikembalikan ke dunia itu pasti kafir lagi. Mungkin tobatnya sesaat saja, mereka kafir lagi. Itu Allah yang mengatakan seperti itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini, lau anna lana qarratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka sebagai penyesalan bagi mereka. Hasarat itu adalah penyesalan tingkat tinggi dalam bahasa Arab. Ada nadam itu ya penyesalan juga, tapi hasrah itu penyesalan yang sangat tinggi sekali. Itu sudah puncaknya penyesalan. Jadi orang-orang itu akan menyesal. Kenapa? Karena mereka tidak akan keluar dari api neraka, orang-orang kafir itu. Wa ma hum bikharijina minan nar. Dan mereka sungguh tidak akan pernah keluar dari api neraka. Wallahu a'lam. Ini diantara tafsir singkat. Cuman di sini ada faedah sedikit yang ingin saya sampaikan dari ayat yang tadi, bahwa jangan pernah kita ini mentaati selain daripada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Jangan pernah kita itu mentaati selain daripada Allah dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Karena nanti pada hari kiamat masing-masing akan berlepas diri kan. Orang yang ditaati dan orang yang mentaati akan berlepas diri. Makanya Nabi SAW mengatakan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Saya akan contohkan dua kisah. Ya. Pertama, kisah Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Ma'ruf ya, kalau ibu baca tentang biografi Hajjaj ibn Yusuf, itu pakar Quran tetapi sangat zalim, suka menumpahkan darah. Dia satu-satunya orang zalim yang hafal Quran tapi suka bunuh orang. Hajjaj ibn Yusuf itu. Jadi satu hari ada seorang laki-laki di zaman Hajjaj ibn Yusuf itu. Laki-laki ini melakukan, menurut Hajjaj, dia melakukan kriminal, harus dibunuh. Akhirnya kemudian Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi ini memerintahkan salah satu putra Ibnu Umar namanya Salim. Salim putra Ibnu Umar untuk membunuh laki-laki itu. Kau harus membunuhnya, kata Hajjaj. Ya. Maka Salim pun bingung kenapa harus membunuhnya. Kemudian Salim pun bertanya kepada orang yang disuruh untuk dieksekusi nyawanya itu, apakah engkau berzina dan kau sudah menikah? Dia bilang tidak. Apakah engkau sudah membunuh orang? Dia mengatakan tidak.
apakah engkau sudah murtad? Dia mengatakan tidak. Akhirnya Salim pun tak jadi membunuhnya. Dia tidak mau mentaati Hajjaj bin Yusuf. Kemudian dia mengatakan di hadapan Hajjaj, ya Hajjaj, di hadapanku ada bapakku Ibnu Umar, dan ketika itu sudah buta dan tua. Ya. Kata Salim, aku mendengar dari bapakku dan dia sedang mendengar karena di hadapannya. Ya. Aku katakan, ya Hajjaj, dan bapakku sedang mendengar, dia sudah tua dan buta, bahwa Nabi SAW mengatakan, la yahillu damu mri'im muslim illa bi ihda thalathin. Tidak halal seseorang menumpahkan darah seorang muslim kecuali karena 3 perkara. Ats-tsayyibu zani, seseorang yang sudah menikah dia berzina. Ya. Ataupun al-qatlu bil qatli, dia membunuh maka qisasnya dibunuh. Atau al-mufariq lil jamaah, dia murtad dari agama. Orang ini tidak berzina, orang ini tidak murtad, orang ini tidak membunuh, kenapa kau suruh aku membunuh dia, katanya. Enggak. Karena tidak boleh mentaati siapapun dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Makanya Rasul mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan katakan di perintah atasan, ini perintah menteri, ini perintah presiden. Kalau itu dalam rangka bermaksiat, jangan ditaati. Karena tidak boleh mentaati siapapun dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita sedikit bicara fikih, apabila umpamanya seseorang itu diperintahkan untuk membunuh orang, kemudian yang memerintahkan itu, kau bunuh dia atau aku yang bunuh kamu. Umpamanya ini orang diperintahkan seperti itu, bunuh dia atau ku bunuh kamu. Kalau seseorang diperintahkan untuk mengucapkan kalimat kufur, ucapkan kalimat kufur ini, kalau kau tidak mengucapkan kami bunuh, maka dibolehkan seseorang mengucapkan kalimat kufur atau melakukan kekufuran asal hatinya tenang dengan keimanan, karena dia lakukan karena terpaksa, karena ada ancaman nyawa. Tapi kalau perintahnya suruh bunuh, kalau tidak maka kau kubunuh, maka kita tidak boleh membunuh, walaupun nyawa kita taruhannya. Karena kita tidak tahu apakah jiwa dia lebih baik, apakah jiwa kita yang lebih baik. Kita tidak boleh, kalau soal pembunuhan tidak boleh. Ya. Ataupun seseorang yang anggaplah umpamanya dalam kondisi kelaparan, tidak ada yang dimakan. Apakah boleh kemudian jadi kanibal? Kita korbankan satu orang, kemudian supaya hidup semua kita bisa makan dagingnya? Tidak boleh. Kalau soal membunuh itu sudah tidak lain lagi ceritanya, itu dari menurut fikih. Ya. Makanya kenapa di sini Salim tidak mau? Ini orang ini nggak salah, kenapa kau suruh bunuh aku, suruh aku yang membunuhnya, katanya. Salim pergi meninggalkan Hajjaj bin Yusuf itu. Ini satu kisah. Kisah yang kedua dari Ali radhiyallahu an. Jadi Nabi SAW satu hari ba'atha jaisan, dia mengutus satu tentara. Ya. Kemudian dari tentara itu Rasul SAW memilih seseorang untuk menjadi pemimpin bagi tentara itu. Tiba-tiba pemimpin itu dia menyalakan api sangat besar sekali. Kemudian memerintahkan pasukannya untuk masuk ke dalam api. Maka bingunglah ini orang-orang ini. Satu sisi kalau kita masuk ke dalam api ini mati konyol namanya. Sisi lain kita harus taat dengan pemimpin. Ini pemimpin yang menyuruh. Akhirnya ragu-ragu orang-orang itu untuk masuk ke dalam api. Dan mereka mengatakan, kami diperintahkan untuk menghindar dari api neraka, sekarang pula kami masuk api, katanya. Sampai pula kabar ini kepada Nabi. Apa kata Rasul? Kalau mereka mentaati pemimpin mereka, kemudian masuk ke dalam api, maka selamanya mereka tidak akan keluar dari api. Kenapa? Karena mereka mentaati amirnya dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Kata Rasul, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Tidak boleh. Ibu taat kepada suami itu wajib setelah ketaatan kepada Allah. Tapi kalau suami menyuruh untuk bermaksiat, jangan ditaati. Nggak boleh taat kepada suami dalam rangka bermaksiat. Tapi kalau dia menyuruh sesuatu dan itu tak ketaatan kepada Allah, wajib ibu lakukan. Kalau itu bentuknya taat.
Tapi kalau bentuknya bukan taat, wajib dihindari. Karena nanti pada hari kiamat orang yang diikuti atau ditaati dengan orang-orang yang mentaati atau mengikuti akan berlepas diri, percuma juga nanti di akhirat itu. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu orang lari dari saudaranya, lari dari orang tuanya, lari dari anak dan istrinya. Jadi percuma ibu taat kepada suami, toh nanti pada hari kiamat juga suami tidak akan bisa menolong ibu kok. Karena masing-masing akan lari. Ya, kalau itu dalam rangka mentaati suami ketika bermaksiat kepada Allah, maka taatilah yang ma'ruf saja. Taatilah yang baik-baik saja. Itulah diantara faedah dari ayat ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai di sini. Kalau Anda yang bertanya silakan. Sebelum kita buat tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, di ayat yang terakhir yang tadi kita baca, di mana ketika orang-orang kafir itu melihat dan didekatkan neraka jahanam kepada dia, dan dia berkata, seandainya kami diberi kesempatan untuk kembali ke dunia, niscaya kami akan berlepas diri dari mereka. Dan Allah mengatakan tidak mungkin karena dia akan kekal di dalam neraka jahanam. Nah, apakah ini bisa dijadikan dalil yang sifatnya dalil umum, Ustaz? Bagaimana dengan karakter dan sifat orang-orang pengikut ahlu bid'ah? Apakah dia akan mengatakan hal seperti ini, minta kepada Allah agar dikembalikan ke dunia lagi untuk berlepas dari tokoh-tokoh yang mereka ikuti saat di dunia dulu? Nah. Iya, ini ayat ini umum karena di ayat yang lain tokoh-tokoh yang menyesatkan kita di dunia itu, mereka juga berlepas diri. Dan keinginan mereka juga ingin baik. Semua manusia dalam penyesalannya nanti pada hari kiamat itu ingin dibalikan ke dunia, baik yang mengikuti atau yang diikuti. Kalau bisa dikembalikan ke dunia untuk tobat. Penyesalan mereka jangan lagi di akhirat, di kuburan saja mereka sudah menyesal. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau kau kembalikan sesaat ke dunia, kami akan sedekah dan menjadi orang saleh. Mungkin mustahil. Di akhirat juga sama. Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima tarak. Ya Allah, kembalikan aku agar aku bisa mengamalkan apa yang sudah aku tinggalkan. Tapi Allah mengatakan kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Enggak mungkin lah, itu dongeng-dongeng kamu saja, mustahil dikembalikan. Mati ya matilah. Sekarang pertanggungjawaban di hadapan. Ya. Jadi semua akan menyesal dan ingin kembali ke dunia. Tapi kan mustahil. Apalagi orang-orang kafir. Justru mereka penyesalannya itu disebut hasrah. Hasrah itu tingkatan penyesalan yang paling tinggi. Orang yang beriman saja menyesal, apalagi orang kafir lebih menyesal lagi. Ya. Termasuk juga orang-orang yang melakukan bid'ah kemudian menyeru manusia ke dalam bid'ah kemudian diikuti manusia. Nanti pada hari kiamat mereka saling melaknat satu dengan yang lainnya. Ya Allah, mereka yang menyesatkan kami. Mereka yang menyesatkan kami. Kemudian orang yang merasa bahwa mereka tertuduh, mereka mengatakan tidak, aku tidak menyesatkan mereka. Akhirnya mereka pun saling laknat satu dengan yang lainnya. Dan itu disebutkan di banyak ayat dalam Al-Quran sebenarnya. Ya. Contoh saja umpamanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Saba umpamanya. Walau tara idz zalimuna mauqufuna inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'din al-qaula. Yaqulu alladhina istud'ifu lil ladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Qala alladhina istakbaru lil ladzina istud'ifu anahnu sadadnakum anil huda ba'da idja'akum bal kuntum mujrimin. Wa qala alladhina istud'ifu lil ladzina istakbaru bal makrul lail wan nahar id ta'muruna an nakfura billahi wa naj'al lahu andadan wa asarrun nadamata lamma ra'awul adzab wa ja'alnal aghlala fi a'naqil ladzina kafaru hal yuzzauna illa ma kanu ya'malun.
Dan orang-orang kafir berkata, kami sekali-kali tidak akan beriman kepada Al-Quran ini, dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Dan alangkah hebatnya kalau kamu lihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Rabbnya. Sebagian dari mereka menghadap menghadapkan perkataan kepada sebagian yang lainnya. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan dirinya. Orang-orang lemah ya orang-orang awam di dunia. Orang-orang yang menyombongkan dirinya yang mungkin tokoh-tokohnya, ya. Karena kan orang awam ini kadang-kadang mereka dibawa ke timur ikut ke timur, ke barat ikut ke barat kan gitu. Tergantung tokoh yang mempengaruhinya, ya. Kemudian kalau tidaklah karena kamu, katanya, tentu kami menjadi orang-orang yang beriman. Tentu kami akan dapat hidayah. Kau sesatkan aku, katanya. Tapi orang-orang yang menyombongkan dirinya berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah itu, kamikah yang telah menghalangi kamu dari petunjuk sesudah petunjuk itu datang kepadamu? Oh tidak, sebenarnya kamu sendiri orang-orang yang berdosa. Akhirnya di sini saling salah-salahkan di sini kan. Makanya pentingnya seseorang itu talabul ilmi, supaya terpecahkanlah mana yang hak mana yang batil itu, supaya tidak gulu, ya. Karena biasanya orang-orang yang mereka itu gulu, melampaui batas mencintai ulama, padahal ulama itu juga ada dua, ada ulama su, ya, ada ulama yang jahat, ada ulama yang baik. Itu karena keawaman mereka. Akhirnya dikasih dalil-dalil yang jelas, dalil itu dari Quran dan Sunnah, entah lemah, entah sahih dan begitu seterusnya, ikut aja. Nah, tapi nanti pada hari kiamat semua akan terbongkar. Makanya penting belajar, karena ilmu itu yang menyingkap hidayah. Wallahu a'lam. Ya, taib. Ya. Ya. Ini ada pertanyaan. Ketika di Yaumul Mahsyar itu 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah, dan salah satunya adalah 2 orang yang berkasih sayang, wala wal baraknya itu karena Allah, saling mencintai karena Allah, dan mereka juga berpisah juga karena Allah. Yang ingin ditanyakan sama beliau ini adalah bagaimana aplikasinya mencintai karena Allah dan membenci karena Allah di dunia ini, seperti apa? Ya, alhamdulillah. Ya tadi kita ini mencintai suami karena Allah. Kalau suami memerintahkan kepada kebaikan. Tapi kalau suami memerintahkan kepada keburukan, tolong belikan khamar, tolong belikan ini, belikan itu yang haram, oh tidak bisa. Saya memang cinta kepada kamu, tetapi kalau khusus ini memerintahkan begini, oh saya tidak bisa. Seperti itu. Atau berpisah dan berkumpul karena Allah. Selama engkau sholat, wahai suamiku, aku jadi istrimu. Tapi kalau engkau meninggalkan sholat, maaf, aku lebih memilih Allah dibandingkan dirimu. Contohnya, ya, seperti itu. Itu namanya wala wal bara, jelas. Ya. Jadi dia berkumpul itu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Dan subhanallah, di zaman Rasul ada seorang sahabat namanya Amr bin Jamuh. Dia berkawan dengan Abdullah ibn Haram. Amr bin Jamuh dan Abdullah ibn Haram itu berkawan mulai dari muda sampai tua renta, sampai keduanya meninggal di perang Uhud dua-duanya. Itu semasa hidupnya itu kemana-mana berdua, betul-betul persaudaraan karena Allah. Mengaji di hadapan Rasul berdua, sholat malam berdua, pokoknya melakukan kebaikan berdua. Itulah Amr ibn Jamuh dan Abdullah ibn Haram sampai tua. Sampai akhirnya ketika Amr ibn Jamuh mendengar kawannya Abdullah ibn Haram yang sudah tua renta, jalan pun sudah tak sanggup, tiba-tiba daftar jihad untuk terlibat dalam perang Uhud. Dia pun ingin ikut jihad juga, padahal dia pincang, tidak sanggup jalan, sudah tua. Akhirnya Nabi SAW karena kegigihan keduanya menerima, padahal tidak layak jihad keduanya. Makanya ketika di awal perang 2 orang ini yang pertama mati, Amr ibn Jamuh dan Abdullah ibn Haram ini. Ketika keduanya meninggal, Jabir bin Abdullah, putra dari Abdullah ibn Haram, itu menangis memeluk ayahnya. Kemudian kata Nabi SAW, kuburkan ayahmu wahai Jabir, satu kuburan dengan Amr ibn Jamuh, satu lubang. Disuruh dikuburkan satu lubang.
kata Rasul, antara jasadnya Abdullah ibn Haram dengan Amr ibn Jamuh. Kenapa kata Rasul? Karena semasa keduanya hidup, keduanya mencintai karena Allah, kemana-mana berdua karena Allah. Akhirnya dikubur dalam satu lubang. Nah, itu contohnya, ya, contoh dari kisah gitu ya. Jadi kalau ingin cinta karena Allah, ya betul-betul karena Allah. Makanya ketika ada di zaman Bani Israel seseorang yang ingin mengunjungi saudaranya, dia bukan keluarga, bukan kerabat, tidak, dia kawan, tempatnya sangat jauh, dia ingin berkunjung kepada orang itu, maka Allah utus malaikat menghadangnya, kemudian mengatakan, hendak pergi kau kemana wahai fulan? Dia mengatakan, hendak pergi kepada saudaraku yang ada di seberang sana. Adakah tujuan dunia engkau ke sana? Tidak ada. Adakah tujuan jual beli dengan dia? Tidak ada. Adakah tujuan dunia dengan dia? Tidak ada. Lalu kenapa kau pergi ke dia? Ya, aku karena ingin pergi kepada dia karena cintaku kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tiba-tiba malaikat yang mengatakan, sungguhnya aku malaikat yang diutus Allah. Kalau memang kehendakmu menjenguk saudaramu yang ada di seberang sana itu lillahi ta'ala, maka Allah akan hapuskan dosa-dosamu selama perjalanan. Nah, ini kan sebuah contoh ya. Karena sekarang ini memang mencintai karena Allah itu, apalagi dalam persaudaraan yang bukan keluarga, itu sulit sekali. Kadang orang dekat dengan kita itu kan ada tujuan dunia tuh biasanya. Entah karena ingin pinjam uang, ya kan? Entah karena pengen, ya kalau berkawan dengan si ini, baguslah si ini. Orang ini dikenal orang, dihargai orang, mudah-mudahan saya juga ikut dihargai sama dia. Dan begitu seterusnya. Jadi bukan karena, betul-betul jarang kalau persaudaraan karena Allah zaman sekarang ini kayaknya susah sekali. Karena rata-rata hubungan kita dengan kawan-kawan itu kebanyakan urusan dunia. Urusan bisnis, urusan dagang, urusan utang, urusan macam-macam. Ya, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wajar kalau seandainya mereka akan diletakkan di manabirin min nur, kata Rasul, mimbar-mimbar cahaya pada hari kiamat yang berada di bawah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Taib. Ini ada 3 hadiah ya. Tadi saya sudah jelaskan ayat pertama tentang orang yang beriman, mereka sangat mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang kafir itu mereka sangat mencintai sesembahannya. Ada 2 makna di sini. Apa makna orang kafir mencintai sesembahan selain daripada Allah? 2 makna tadi itu yang saya sebutkan di awal. Apa 2 makna itu? Nggak ada? Atau lupa? Atau nggak dicatat? Oke. Yang kedua, karena nggak bisa dijawab, Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu tadi menyebutkan 10 tanda untuk mewujudkan kecintaan kepada Allah. Sebutkan 3 saja. Kalau 10-10-nya pasti nggak bisa, kecuali baca. 3 saja. Yang pertama, ya, membaca Al-Quran, mendekatkan diri kepada yang sunnah, berzikir kepada Allah. Masya Allah. Fadhali. Ini dapat buku dosa-dosa dalam keseharian. Baik. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, tadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kecintaan seseorang yang beriman kepada Allah itu luar biasa, melebihi kecintaan orang kafir kepada sesembahannya. Lalu apa keutamaan? Tadi saya sebutkan ada beberapa keutamaan ketika kita ini menanamkan cinta kepada Allah. Sebutkan 3 keutamaannya itu. Keutamaan cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah angkat derajatnya. Ya. Merasakan manisnya iman. Taib. Dan mendapat naungan di yaumil akhir. Santai. Mumtaz. Dapat buku sifat wudu Nabi. Ya. Taib.
Kemudian pertanyaan yang ketiga dan terakhir tentang tadi saya jelaskan ayat surah At-Taubah kalau tidak salah tadi yang berkenaan dengan kita diancam barang siapa yang melebihkan orang tua, anak-anak, istri, pekerjaan, perniagaan dan begitu seterusnya dibandingkan Allah dan Rasulnya. Tadi saya sebutkan asbab nuzulnya tuh. Apa sih asbab nuzul ayat itu sampai Allah mengancam? Ya. Bahwa siapa yang mendahulukan anak-anak, orang tua, kerabat, perniagaan dibandingkan mencintai Allah, Rasul dan jihad, maka akan terancam mereka itu. Ya. Asbab nuzulnya yaitu ketika Rasulullah memerintahkan hijrah kepada sahabatnya. Masya Allah. Setelah itu suaminya dikenai subhat oleh anak-anak dan istrinya. Akhirnya mereka tidak jadi untuk melaksanakan hijrah. Masya Allah, Masya Allah. Jazakillah khairan. Taib ini dapat ini ya. Taib ini yang bisa sampaikan dan manfaatnya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma